Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada momentum yang istimewa ini, di hari yang mulia ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, takwa dalam makna yang sebenar-benarnya. Takwa yang tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Karena sehat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, yang itu artinya juga nasihat untuk kita semuanya. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka seorang mukmin yang baik ketika di masjid dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumahnya, membina rumah tangganya tetap dalam bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermasyarakat, bergaul dengan banyak manusia, dia tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah, dia juga tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah dimanapun dan kapanpun dia berada. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan momentum Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai evaluasi untuk diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang muslim telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena esensi pentingnya itu di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Itu esensinya adalah sebagai teladan untuk kita semuanya, bagaimana kita menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terpenting, hikmah terpenting dari sekian banyak hikmah yang sangat penting dari peringatan kelahiran Rasulullah SAW adalah sejauh mana kita telah mentaati baginda Rasulullah SAW. Karena ternyata hadirin rahimakumullah, sejauh ketaatan kita kepada beliau, itulah jaminan keselamatan kita di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat yang mendengar penjelasan beliau itu tentu heran. Ini kok ada orang yang mau masuk surga? Padahal dia umat Nabi, padahal dia seorang muslim. Ada apa gerangan? Maka sahabat-sahabat bertanya kepada beliau, qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mau itu ya Rasulullah? Siapa umat engkau yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata beliau, siapa yang taat kepadaku dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba. Itulah orang yang benar-benar menolak, tidak mau masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi penting mengukur ketaatan kita kepada Rasulullah. Karena jaminan kebahagiaan kita di kehidupan yang abadi akhirat sebanding lurus dengan ketaatan kita kepada beliau. Dan ketaatan kepada Rasulullah ini jemaah Allah adalah dalam semua aspek kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang kalau kita ukur secara global ada 3. Yang pertama adalah dalam bab akidah, yang kedua dalam bab ibadah, yang ketiga dalam bab akhlak muamalah. Maka tidak boleh ada kemudian
yang taatnya luar biasa kepada Nabi dalam bab akidah, tetapi dalam bab ibadah tidak taat sesukanya. Atau duanya dapat, akidahnya dia dapat, ibadahnya juga mengikuti Rasulullah, tapi akhlak muamalahnya diabaikan. Atau sebaliknya, akhlak muamalahnya luar biasa, tapi giliran bicara akidah tidak mau diikuti Rasulullah SAW. Giliran ibadah tidak mau mencontoh Rasulullah SAW. Ini juga tidak dibolehkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah untuk kalian semua uswah hasanah. Jamaah sekalian, kalimat uswah hasanah ini bentuknya nakirah. Artinya apa? Artinya uswah hasanah, teladan yang baik pada Rasulullah itu ada pada semua hal. Akidah Rasulullah contoh terbaik, ibadah Rasulullah teladan terbaik, akhlak muamalah beliau yang paling layak, paling berhak untuk kita ikuti. Maka seorang mukmin itu mestinya menjadikan idola manusia pertama, manusia yang paling dicintai adalah Rasulullah SAW sebelum mengidolakan tokoh-tokoh yang lain. Jangan sampai seorang muslim begitu idola pada tokoh tertentu, atau bahkan kadang mohon maaf non-muslim diidolakan, tapi giliran Rasulullah hanya sekadar formalitas. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, wa waladihi daripada anaknya, wan nasi ajma'in dan seluruh manusia. Hadis riwayat Imam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya penting. Teladan akidah, ibadah, akhlak. Jangan sampai kemudian hari soal akhlak gampang, tidak boleh, jemaah Allah. Bahkan inti ajaran yang beliau bawa itu akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa itu artinya? Gak penting akidah, gak penting ibadah, penting. Tapi akidah yang baik, ibadah yang benar, itu akan menghasilkan akhlak yang mulia. Maka tidak bisa kemudian orang mengaku mengklaim dirinya itu ibadah sudah bagus, sementara akhlaknya buruk. Maka itu barangkali ketika Nabi ditanya tentang at-taruma yudkhilun nasa jannah, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, yang paling banyak masuk orang masuk itu apa? Jawab beliau, taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ada pertanyaan kemudian atas jawaban Nabi ini. Kenapa Nabi mengatakan takwa Allah digandeng dengan akhlak yang mulia? Bukankah akhlak mulia itu bagian dari takwa? Ibnu Rajab al-Hambali, seorang ulama mantap kembali menjelaskan, ini adalah penjelasan Nabi agar orang tidak salah sangka, agar orang tidak merasa sudah bertakwa dengan ibadahnya sementara akhlaknya buruk, sementara akhlaknya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Maka beliau tegaskan takwa Allah wa husnul khuluq. Karena ada sebagian orang yang merasa takwa dengan sholatnya, pada sholat ketika tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu persoalan. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis barangkali akan jelas betapa pentingnya menteladani Nabi dalam tiga aspek. Dikatakan kepada beliau, ada wanita yang istimewa ibadah, taqumul laila wa tasumunaha wa tasumunaha wa taf'al. Salat malam, puasa di siang hari, rajin luar biasa, bersedekah, berbuat baik. Tuh jirona di sana. Tapi ya Rasulullah, wanita ini lesanya suka menyakiti tangannya. Fama ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi mendengar laporan ini? La khaira fiha.
sholat malam, puasa sunnah, sedekah, ini ibadah-ibadah spesial semuanya. Tapi karena lesannya buruk, suka nyakitin orang, benar. Qala ya Rasulullah, inna fulanatan tusalli al-maktubah wa tasaddaq bil afwah. Ya Rasulullah, ini ada wanita yang hanya sholat wajib saja, sedekahnya sedikit sekali, hanya beberapa keping keju. Ya Rasulullah, walaupun tidak ada, tapi kelebihannya tidak sekalipun dia pernah menyakiti seorang. Lisan perbuatannya terjaga, la tu'ti ahadan, tidak pernah menyakiti orang sama sekali. Dia berjana. Kata Nabi, dia berjana, dia akan masuk ke dalam surga. Hadirin, inilah keteladanan yang mestinya betul-betul harus kita perhatikan dari baginda Rasulullah SAW. Akidah, ibadah, akhlak, ketiga-tiganya mesti menjadi pilihan jalan hidup yang kita tempuh untuk mengikuti Rasulullah SAW. Aku lupa ini ada astagfirullahaladzim, innahu ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah amal yang mendatangkan cinta Allah untuk kita semua. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul katakanlah Muhammad kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, jadikan aku sebagai teladan kalian, teladan yang diikuti dalam semua aspek kehidupan. Maka kalau itu sudah kalian lakukan, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 31 ini jelas menegaskan kepada kita semuanya bahwa mengikuti Rasulullah SAW itu adalah amal yang mendatangkan cinta Allah, amal yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi momentum Maulid Rasulullah SAW bagaimana kita gunakan untuk menakar sejauh mana kecintaan kita kepada beliau yang ditunjukkan dengan upaya kita menteladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa menteladani beliau dalam bab akidah, bab ibadah, dan bab akhlak muamalah, sehingga kelak insyaallah di akhirat kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك يا ذوق الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيأتي القرآن الشفيع له يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا واجعل أهله من عبادك المتقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين إنك على كل شيء قدير إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Allah